Pasar itu nggak bergerak secara acak. Setiap anjloknya harga yang tajam, setiap likuidasi massal yang Anda lihat, itu semua bukan kebetulan. Itu adalah sebuah perburuan. Dan, ya, targetnya adalah Anda. Pernah nggak sih ngerasa gini? Anda udah pasang stop loss di level support yang paling logis, paling aman menurut semua buku. Tiba-tiba harga terjun bebas cuma buat nyentuh stop loss Anda, terus langsung balik arah seolah nggak terjadi apa-apa. Tenang, Anda nggak sendirian, dan Anda nggak lagi halu. Dengerin baik-baik. Ini bukan soal nasib sial atau analisis teknikal Anda yang salah. Ini adalah sebuah desain. Sebuah mekanisme yang dieksekusi dengan sangat presisi oleh para pemain raksasa buat menyedot likuiditas Anda. Selamat datang di arena perburuan yang sesungguhnya. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Lupakan sejenak semua yang Anda tahu tentang siklus 4 tahunan yang katanya digerakkan oleh euforia investor retail. Zaman itu udah lewat. Pasar sekarang ini adalah binatang buas yang benar-benar berbeda. Ini adalah medan perang yang didominasi oleh algoritma super canggih, hedge funds, dan para raksasa Wall Street. 10 miliar dolar. Bayangin, itu jumlah kekayaan yang pindah tangan cuma dalam satu gelombang likuidasi besar-besaran. Ini bukan kepanikan pasar biasa ya. Ini adalah sebuah transfer kekayaan yang terstruktur di mana posisi-posisi trader retail yang pakai leverage diserap habis oleh order beli raksasa dari para institusi. Mereka punya istilah keren untuk ini. Heavy turnover. Jadi pertanyaannya, gimana cara mereka melakukannya? Oh, mereka punya persenjataan yang sangat canggih. Dan sekarang kita akan bongkar 2 senjata utama yang mereka pakai untuk merekayasa harga dan memburu likuiditas Anda satu persatu. Senjata pertama namanya liquidity sweep atau sapuan likuiditas. Anggap aja ini kayak manuver militer. Para institusi ini kan perlu beli aset dalam jumlah gede, tapi kalau mereka langsung beli, harganya pasti meroket dan mereka rugi. Jadi, solusinya, mereka ciptakan likuiditas palsu dengan cara, ya memaksa Anda buat menjual rugi. Nah, yang paling gila tuh betapa mekanisnya proses ini. Cuma 4 langkah. Pertama, algoritma mereka itu kayak radar. Nyari di mana tumpukan stop loss Anda dan para retail lain berkumpul. Kedua, mereka mulai mancing dengan tekanan jual kecil untuk mendorong harga ke level itu. Ketiga, duar. Stop loss Anda dan ribuan trader lain kena, menciptakan longsoran penjualan. Dan keempat, di dasar jurang itu, jaring raksasa mereka udah siap, nampung semua koin yang Anda jual panik dengan harga super diskon. Jenius tapi brutal. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja data ini. Ada likuidasi senilai 218 juta dolar yang ngumpul di satu zona harga yang sempit banget. Buat algoritma institusi, ini tuh kayak ngelihat papan neon raksasa yang kedap-kedip dengan tulisan makanan gratis di sini. Senjata kedua ini agak lebih teknis, namanya exposure gamma negatif. Gampangnya gini deh, para pemain besar di pasar opsi, karena aturan manajemen resiko mereka sendiri, secara matematis terpaksa bikin keadaan jadi lebih buruk. Jadi, pas harga turun dikit, sistem mereka otomatis ikut jualan, yang bikin harga turun makin dalam. Ini persis kayak nyilam bensin ke api, menciptakan volatilitas ekstrim buatan yang tujuannya cuma satu, mengguncang para trader leverage sampai mereka rontok. Oke, kalau di Bitcoin aja permainannya udah sebrutal itu, bayangin deh di pasar altcoin. Wah, ini jauh lebih berbahaya. Gelombang kejut dari perburuan di Bitcoin bisa jadi tsunami yang meluluh lantakan dunia altcoin. Dan ini semua terjadi karena adanya cacat desain yang fundamental. Nah, ini dia poin kuncinya, jebakan yang namanya FDV atau Fully Diluted Valuation. Banyak proyek altcoin itu sengaja diluncurkan dengan jumlah token beredar yang sangat sedikit. Tujuannya buat menciptakan ilusi kelangkaan. Ini bikin market cap-nya kelihatan kecil dan menarik. Tapi FDV-nya bisa puluhan kali lipat lebih gede. Inilah yang kita sebut bom waktu pasokan yang tinggal nunggu waktu buat meledak. Dan ini dia jadwal ledakannya. Lihat aja angka-angkanya. Ratusan juta dolar nilai token baru dari proyek-proyek besar akan dilepas ke pasar. Sekarang bayangin, saat pasar lagi panik, pasokan baru yang seabrek ini ketemu sama permintaan yang tiba-tiba hilang. Hasilnya sudah bisa ditebak, pembantaian. Dan kutipan ini benar-benar menampar kita semua. Jadi saat Anda hold altcoin dengan FDV super tinggi, Anda itu sebenarnya bukan sedang berinvestasi. Anda itu sedang menjadi pintu keluar darurat bagi para venture capital yang mau mencairkan keuntungan miliaran dolar mereka. Anda adalah likuiditas keluar mereka. Sesakit itu faktanya. Oke, cukup kabar buruknya.
Sekarang, gimana caranya kita balikin keadaan? Kalau kita nggak bisa lawan mereka, ya kita harus belajar berpikir seperti mereka. Mari kita buka buku pedoman Smart Money. Sudah saatnya kita berhenti jadi mangsa dan mulai belajar jadi pemburu. Taktik pertama, dan ini yang paling penting, pakai senjata mereka untuk melawan mereka. Pertama, berhenti pasang stop loss di tempat-tempat yang sudah jelas. Justru sebaliknya, buka liquidation heat map, lihat di mana tumpukan likuidasi terbesar, lalu pasang jaring order beli Anda persis di bawah zona pembantaian itu. Jadi, saat sapuan likuiditas terjadi, Anda bukan jadi korban, tapi Anda yang justru menangkap pisau jatuh itu dengan harga murah. Taktik kedua ini kedengarannya simple, tapi krusial banget. Di lingkungan pasar yang memang dirancang untuk memangsa leverage, satu-satunya cara pasti untuk menang adalah dengan tidak ikut bermain. Titik. Tinggalkan leverage yang tinggi. Grafik ini udah menjelaskan semuanya. Dengan leverage, risiko Anda itu ekstrim. Anda jadi target empuk semua bahaya yang kita bahas tadi. Tapi dengan akumulasi di pasar spot, Anda 100% kebal dari likuidasi. Para institusi itu nggak bisa maksa Anda jual. Satu-satunya cara Anda bisa rugi adalah kalau Anda panik dan menekan tombol jual itu sendiri. Dan taktik ketiga, ini soal disiplin. Buang jauh-jauh emosi. Kalau sebuah altcoin fundamentalnya rusak dan jadwal rilis tokennya mengerikan, ya sudah, potong kerugian tanpa ampun. Saat kondisi global lagi nggak menentu, ikuti jejak para paus. Putar modal Anda ke aset-aset yang lebih aman, kayak emas yang ditokenisasi misalnya. Nah, ini kira-kira gambaran portofolio risk-off atau defensif. Lihat, porsi terbesarnya pindah ke aset stabil seperti emas digital. Porsi kecil tetap di BTC dan ETH, dan alokasi untuk altcoin yang spekulatif dikurangi habis-habisan. Ini cara para institusi melindungi modal mereka, dan tentu saja kita bisa menirunya. Jadi kesimpulannya begini, pasar kripto itu telah berubah untuk selamanya. Ini bukan lagi taman bermain untuk para spekulan retail. Ini adalah sebuah kompleks industri keuangan tingkat tinggi yang dikendalikan oleh algoritma Wall Street. Sekarang, sukses itu bukan lagi soal nemuin koin yang bisa naik 100x, tapi soal gimana caranya kita bisa bertahan hidup dari perburuan ini. Perburuan likuiditas ini bukan lagi teori konspirasi ya. Ini adalah prosedur operasi standar di pasar modern. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini benar-benar terjadi, tapi apa yang akan Anda lakukan. Nah, setelah tahu semua ini, apa satu hal paling konkret yang akan Anda ubah dari strategi trading Anda mulai hari ini? Coba tulis jawaban Anda di kolom komentar. Mari kita diskusi bareng.